الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوى يا حسن الفعال يا قائما إلى زوال يا مبدئا إلى مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Melanjutkan kajian kita, kemarin kita sudah membahas adab berwudu, adab tayamum, adab mandi. Sudah selesai kita semua taharah, bersuci kita sudah selesai, sudah sempurna. Kita sudah bisa bersuci sekarang ya, sudah bisa mandi yang benar seperti apa, sudah bisa berwudu yang betul seperti apa. Alhamdulillah. Selanjutnya, itu kan masih di rumah kemarin ya. Kemarin masih di rumah, kita wudu di rumah, kita mandi di rumah kita sendiri, bukan di rumah orang. Setelah itu, maka kita akan menuju ke masjid. Oleh karena itu, ada adab keluar menuju masjid. Apa sajakah adab ketika keluar menuju masjid? Langsung saja akan kita bacakan apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaban naf'a bihi wa bi ulumihi fid darain. Qala adabul khuruj ilal masjid. Adab keluar menuju masjid, dari rumah keluar menuju masjid. Apa saja yang harus dilakukan? Adab-adabnya apa saja? Fa idza faragta min taharatika, apabila kau telah selesai dari bersuci, sudah selesai bersuci, mandi, tayamum, berwudu, sudah selesai semua, sudah sempurna, maka apa yang harus dilakukan? Fasholli fi baitika rak'atai subhi, maka salatlah di rumahmu rak'atai subhi, 2 rakaat subuh. Artinya kalau misalkan di masjid sudah azan, Allahu Akbar, azan subuh, berarti sebelumnya kita sudah mempersiapkan diri kita. Kita sudah harus mempersiapkan diri kita bersuci, kita wudu, kalau nggak ada air tayamum, kalau sedang junub maka mandi besar, mandi junub. Setelah itu selesai, sholat 2 rakaat di rumah. Sholat 2 rakaat di rumah, 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh. Gampangannya qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh. Di mana? Di rumah. In kanal fajru qattala, apabila fajar subuh sudah masuk, apabila waktu subuh sudah masuk. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian inilah yang dikerjakan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau rumahnya sampingnya dengan masjid. Ketika adzan subuh, beliau sholat sunnah qabliyah subuh di rumah, baru setelah itu beliau keluar menuju masjid. Atau dalam beberapa riwayat hadis dikatakan beliau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh, dan beliau rebahan dulu sebentar. Rebahan dengan cara memiringkan badannya sebelah kanan atau sebelah kiri.
Tapi yang paling sering beliau membaringkan badannya berbaring miring sebelah kanan. Bedanya Kalau kita mati tidur lagi ya. Itu bedanya di rumah sama masjid apa? Sholat fajar. Sholat sunnah, semua sholat sunnah apapun juga dianjurkan di rumah. Sholat sunnah apapun juga dianjurkan di rumah. Dia mau sholat sunnah maktubah, mau sholat sunnah rawatib, mau sholat sunnah nawafil, mau sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah itu di rumah, lebih afdolnya di rumah. Tapi kalau sholat fardu, sholat wajib, sholat fardu, afdolnya di masjid. Afdol, kita bicara afdol, bukan bicara antum sedang berada di ma'had, sedang berada di pesantren, bukan. Kalau pesantren ya antum sholat di pesantren itu. Walhasil Rasul Muhammad SAW beliau sholat sunnah dulu 2 rakaat qobliyah subuh di rumah, dan beliau rebahan dulu. Tsumma tawajjaha ilal masjid, kemudian keluar menuju masjid, berjalan keluar menuju masjid. Wala tada'is sholata fil jamaah la siyama sholata subhi, jangan sekali-sekali kalau kalian meninggalkan sholat berjamaah. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan sholat berjamaah, la siyama sholat subhi, apalagi sholat subuh, jangan sampai ketinggalan. Lantas bagaimana seorang bisa mendapatkan fadilah sholat berjamaah? Apakah mereka makmum masbuk mendapatkan fadilah jamaah? Mendapatkan fadilah jamaah insya Allah, walaupun makmum masbuk. Tapi keutamaan berjamaah itu adalah idraku takbiratil imam, mendapati takbirnya imam. Imam takbir Allahu Akbar, dia sudah siap di belakang makmum. Bukan masih di rumah atau masih di mana-mana, masih di luar gentayangan, nggak tahu di mana. Setelah dapat 1 rakaat baru datang tiba, walhasil makmum masbuk. Dapat fadilah berjamaah, tapi fadilah mendapatkan takbiratul ihramnya imam dia tidak mendapatkannya. Kalau selama 40 hari dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam, ada orang sholat berjamaah selama 40 hari berturut-turut, 5 waktu nggak pernah ketinggalan, dan dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam, maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada selain orang tersebut. Fasolatul jama'ati tafdulu ala salatil munfarid bisab'in wa isyrina darajah. Sebab yang namanya salat berjamaah itu lebih afdol, lebih utama daripada salat sendiri bisab'in wa isyrina darajah. Lebih afdol 27 derajat. Berjamaah afdol 27 derajat. Ditambah lagi dengan bersiwak. Kemarin sudah kita bahas tentang siwak. Apa fadilahnya bersiwak ketika sholat? Lebih dicinta. Membersihkan mulut, lebih dicinta dari Allah. Terus? Benci syaitan. Perbedaan orang yang sholat dengan menggunakan siwak dan tidak menggunakan siwak. Orang yang sholat menggunakan siwak lebih baik. Lebih baik. Berapa kali? 70 kali. Menggunakan siwak. Sedangkan berjamaah 27 rakaat. Derajat. Kamu sehat? Sehat dong. Sudah haus belum? Alhamdulillah. Walhasil salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri dengan perbandingan 27 derajat. Jangan ditinggalkan. Bahkan ketika kami di Pujon, ketika di Makkah, selalu diwanti-wanti, selalu diwasiati, jangan tinggalkan salat berjamaah. Bahkan kami ditunggu. Siapa santri yang belum datang? Nanti ditanya, mana fulan? Kalau di Pujon bahasa Jawa. Kalau di Mekah, fulan, katanya. Mana fulan, mana? Masih duduk, masih ngapain aja lah, nggak tahu. Ditunggu sampai mereka datang, baru dimulai sholat. Supaya mereka
mendapatkan fadilah takbiratul ihramnya imam. Dan ini merupakan satu keuntungan yang luar biasa. Kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita mendapatkan keuntungan yang luar biasa, maka kesempatan ini kita gunakan semuanya. Salat berjamaah, mendapati takbiratul ihramnya imam, salat menggunakan siwak, itu semuanya adalah keuntungan-keuntungan yang bisa kita peroleh dari berbisnis kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kunta tatasahhalu fi misli hadzal ribhi, apabila kalian menggampangkan, mengentengkan keuntungan seperti ini adalah satu keuntungan. Salat berjamaah, mendapati takbiratul ihram imam, itu adalah satu keuntungan. Tapi kalau ada orang yang gampangin perkara ini, apa kata Imam Ghazali? Fa ayyu faidatin laka fi talabil ilmi. Maka mana faidahnya ente? Apa manfaatnya ente menuntut ilmu? Apa manfaatnya ente jadi santri? Kalau masih tidak bisa memaksimalkan keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan. Keuntungan dunia dikejar, tapi keuntungan akhirat malas. Aneh gak? Aneh. Padahal akhirat negeri yang kekal, sedangkan dunia negeri yang fana. Untuk yang fana dikejar, untuk yang kekal ditinggalkan. Ya itulah manusia ya. Manusia. Kata Imam Ghazali, apa faedahnya ente jadi seorang santri? Apa faedahnya? Kalau fadilah-fadilah seperti ini ente tinggalkan, tidak sholat berjamaah, ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Oleh karena itu jangan malas-malasan ketika imam sudah berdiri, kita berdiri. Imam takbir, Allahu Akbar, kita juga takbir, Allahu Akbar. Jangan imam sudah takbir, kita masih duduk. Capek. Masih capek. Itu bukan ciri seorang santri, bukan. Ya. Santri ibadah kuat, ngaji ngantuk nggak? Ngaji sigap, gak ada yang ngantuk, insyaallah. Dan kita semua faedah. Wa inna ma thamaratul ilmi al-amalu bihi. Mengapa? Karena buahnya ilmu itu, hasil dari kita menuntut ilmu adalah beramalkan. Sekarang kita sudah tahu bahwasannya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Perbandingannya 20 derajat dibanding 1. Kita sudah tahu. Begitu juga kita sudah tahu bahwasanya keutamaan mendapat takbiratul ihramnya imam. Kita sudah tahu. Tapi ternyata kita nggak mengamalkan. Apa artinya kita mencari ilmu? Mendingan macul aja di rumah. Mendingan sana jadi petani di sawah. Apa bedanya kita dengan mereka? Dengan orang yang bertani di sawah, orang yang macul, mereka nggak pernah belajar, nggak pernah tahu, wajar mereka nggak tahu. Sedangkan kita tahu tapi kita nggak mau mengamalkan. Wah, sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Itu adalah sebuah aib, sebuah cacat bagi diri kita. Oleh karena itu kita hendaknya mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Fa idza masyaita ilal masjid, apabila kau berjalan menuju masjid, famshi ala hainatin wa tu'adatin wa sakinatin wa la ta'jal. Maka berjalanlah dengan tenang. Berjalan dengan tenang ke masjid, jangan buru-buru, jangan sambil lari. Ke masjid sambil lari. Ada apa? Itu udah qomat. Walaupun udah qomat tetap jalan. Ngapain? Kok ke masjid lari? Iya, kebelet ini kamar mandi. Oh, kebelet dulu banyak. Tenang, jalan ke masjid, tenang. Enggak usah terburu-buru. Wa qul fi tariqika, dan ucapkan ketika kamu berjalan dari rumah menuju masjid, ucapkan doa Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asyarran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa sakhatik wa ibtiqa mardatik fas'aluka fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an tudkhilani jannah wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu doanya. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku minta kepada Engkau ya Allah. Aku mohon kepada Engkau ya Allah bihaqqi sa'ilina alaik, dengan hak orang yang meminta kepada Engkau, dengan hak orang yang semua orang yang minta kepada Engkau, wa bihaqqi radhibina ilaik, dan dengan hak semua orang yang mencintai Engkau ya Allah, wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik, dan dengan hak jalanku ini menuju Engkau ya Allah, fa inni lam akhruj asyarran wala bataran wala riya'an wala sum'a. Aku keluar menuju masjid, aku tidak keluar
dengan rasa angkuh, dengan rasa sombong, dan juga aku keluar menuju masjid bukan untuk ria, bukan untuk dilihat orang. Oh, biar dilihat orang, oh alim ya orang itu ya, masjid terus. Wala sum'atan, dan juga bukan supaya aku diomongi baik oleh orang-orang. Oh orang itu mah masya Allah tiap hari ke masjid, subuh aja belum subuh udah ke masjid, jam 12 sudah di masjid, karena gak punya rumah tidur di masjid, numpang tidur, masya Allah tuh dia. Bal kharajtu ittiqa'a sakhatik. Tapi aku keluar menuju masjidmu ya Allah, ittiqa'a sakhatik. Karena takut mendapatkan murkamu ya Allah. Wabtigha'a mardatik, dan aku keluar menuju masjidmu ya Allah, ibtigha'a mardatik, untuk mendapatkan keridhaan Engkau ya Allah. Fa as'aluka, maka aku mohon kepada Engkau ya Allah, antun tidani minan nar, supaya Kau selamatkan aku dari api neraka, wa tudkhilanil jannah, dan Kau masukkan aku ke dalam surga, wa taghfira li dzunubi, dan Kau ampuni semua dosa-dosaku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau ya Allah. Itu doanya. Walhasil kita di jalan paling enggak zikir ya, jangan toleh-toleh ke kiri ke kanan, sudah noleh nggak balik lagi, akhirnya kejedot tembok. Selanjutnya adab dukhulil masjid, adab masuk masjid. Tadi sudah kita sampai di masjid. Tadi kan kita adab keluar menuju masjid, berjalannya adabnya, apa saja yang harus kita lakukan, dan apa yang kita lakukan di rumah sebelum menuju masjid, dan apa yang kita ucapkan ketika kita di tengah jalan menuju masjid. Sekarang kita sudah sampai masjid. Sekarang kita sudah sampai masjid. Dan untuk masuk ke masjid ada adabnya. Adab dukhulil masjid, adab masuk ke dalam masjid. Apa saja adabnya? Fa idza aradta dukhula ilal masjid, apabila kau ingin masuk ke dalam masjid, faqaddim rijlakal yumna, maka dahulukan kaki kanan. Masuk ke masjid dahulukan kaki kanan. Waqul, dan ucapkan ketika masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan, ucapkan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Biasanya kalau kita apa? Allahumma ini Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik. Biasanya gitu ya. Enggak apa-apa, bagus. Doa daripada diem doang. Pak, baik Pak. Diem aja. Orang tanya semuanya di mana. Wa mahma ra'aita fil masjid man yabi'u aw yabta'u. Dan apabila engkau melihat di masjid orang jual beli di masjid, dalam masjid, bicara di area masjid, dalam masjid. Kalau ada orang yang jualan dalam masjid, makanya antum yang jualan dalam masjid, Pak mau beli rumah, nggak boleh ya. Kalau ada orang yang kayak gitu, fakul, maka katakan kepada orang yang dagang di masjid, yang jualan di masjid, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dengan bisnismu ini. Fakul, maka doakan orang yang jual beli di dalam masjid dengan doa la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan bisnismu ini. Wa idza ra'aita fihi man yanshudu dhalatan, dan apabila engkau melihat orang yang mencari barang yang hilang, HP-nya hilang, ketinggalan di masjid, dia udah keluar, balik lagi, pinjam speakernya masjid. Siapa yang nemu HP dengan ciri-ciri rambut panjang? Oh, enggak ada HP. Dengan ciri-ciri warnanya coklat, mereknya ini, tidak boleh. Kalau ada orang demikian ke masjid untuk mencari barang yang hilang, siapa yang dapetin sendal saya, biasanya paling sering hilang sendalnya, pada sendal jepit padahal. Fakul, maka katakan, ucapkan kepada orang yang mencari barang yang hilang di masjid, la raddallahu alaika dhalatan, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Kata jika amara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian yang diperintahkan, diajarkan oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apakah benar-benar apabila kita kehilangan dompet misalkan di masjid, HP misalkan di masjid kita hilang, ketinggalan, kita lupa, apakah benar-benar tidak boleh kita mencarinya? Boleh, tapi dengan cara, misalkan kita menuju ke kita temui ketua takmirnya, Pak Takmir, tadi saya kehilangan HP di sini, saya kehilangan dompet di sini. Oh iya ini bukan. Oh iya, ini punya saya. Karena sebelumnya sudah ada yang mengembalikan. Atau paling enggak dia dengan cara minta izin, Pak Amir,
Saya minta izin mau tanya orang yang ada di sini satu-satu. Tanya pelan-pelan. Pak, maaf Pak, tadi saya duduk di sini. Ada yang ketinggalan nggak di sini HP atau dompet? Misalkan seperti itu. Bukan dengan mengumumkan di masjid. Siapa yang mendapatkan dompet? Siapa yang mendapatkan HP? Tidak. Kalau seperti itu, atau dia teriak-teriak di masjid. Bapak-bapak jamaah, nemu dompet nggak? Nemu HP nggak? Nemu kunci mobil nggak? Tidak. Kalau demikian, maka Rasulullah mengajarkan kita untuk mendoakan orang yang demikian dengan ucapan apa tadi? Allahumma la raddallahu alaika dawlatak. Ya Allah, jangan engkau la raddallahu alaika dawlatak, semoga Allah tidak mengembalikan barang hilangmu. Sudah. Kadzalika amara Rasulullah SAW, demikian itu yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Fa idza dakhaltal masjid, sekarang kamu sudah masuk masjid. Fa idza dakhaltal masjid, apabila kamu sudah masuk masjid, fala tajlis hatta tusalliya rak'atai tahiyyah, maka kamu jangan langsung duduk. Sudah masuk masjid jangan langsung duduk. Ngapain? Tusalli rak'atai tahiyyah, salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Terus gimana kalau dia terlanjur duduk? Ya sudah, berarti sudah gugur kesunahan sholat tahiyatul masjid. Kalau sudah duduk, masuk ke dalam masjid, tiba-tiba langsung duduk, maka sudah gugur kesunahan sholat tahiyatul masjid. Oleh karena itu, kesunahan sholat tahiyatul masjid sebelum kita duduk, masuk dalam masjid, langsung sholat sunah 2 rakaat, takbir, sholli sunat rakaat ini, Allahu Akbar. Sudah selesai. Sekarang kalau di Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya apa? Apakah sholat 2 rakaat? Tahiyatul masjid di Masjidil Haram beda. Tahiyatul masjid di Masjidil Haram itu adalah tawaf. Jadi ketika antum misalkan umrah atau haji, amin insyaallah. Enggak ada yang amin sih. Amin. Ya. Nanti antum masuk Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya itu tawaf. Tahiyatul masjidnya tawaf keliling Ka'bah, bukan keliling Masjidil Haramnya. Kalau keliling Masjidil Haram capeknya amin-amin. Luas. Keliling Madinah aja Masjid Nabawi capek. Saya waktu itu pernah keliling Masjid Nabawi karena muter-muternya dia waktu itu ya, masih keliling. Wah, lama capek. Tapi kalau kelilingin Masjidil Haram belum pernah. Kalau tawaf alhamdulillah sering. Walhasil tahiyatul masjid di Masjidil Haram adalah tawaf 7 rakaat, 7 putaran. 7 putaran. Setelah selesai maka sholat sunnah setelah tawaf 2 rakaat. Di mana? Di belakang maqam Ibrahim. Di belakang maqam Ibrahim. Ya nanti kita manasik haji ya, manasik umrah nanti. Biar antum tahu di mana letaknya Ka'bah, di mana. Ka'bah letaknya di mana? Di Masjidil Haram. Fa idza dakhalta al-masjid fala tajlis hatta tusalli at-tahiyyah. Maka apabila kamu masuk masjid, maka jangan duduk sampai kalian salat sunnah 2 rakaat tahiyat masjid. Fa illam takun ala thaharah, apabila kalian masuk masjid tapi tidak dalam keadaan bersuci, berarti kan kita nggak bisa sholat. Berarti kita nggak bisa sholat, masuk ke masjid tapi kita tidak dalam keadaan suci, berarti kita tidak bisa sholat. Apa yang harus dilakukan? Aulam turid fi'laha, atau punya wudu, sudah suci, sudah bersuci, tapi nggak mau sholat, nggak mau sholat tahiyat masjid. Maka apa yang dilakukan? Kafatka al-baqiyatus shalihat thalathan, maka cukup bagimu mengucapkan zikir al-baqiyat shalihat, warisan orang-orang soleh. Zikir warisan orang-orang soleh apa? Apabila masuk masjid tidak dalam keadaan berwudu, maka otomatis dia tidak bisa sholat tahiyatul masjid. Atau dia masuk masjid dalam keadaan suci sudah berwudu tapi dia malas, malas pengen langsung duduk aja, duduk. Maka 2 keadaan seperti ini hendaknya dia tidak sampai kehilangan pahala yang lainnya, yang disebut dengan al-baqiyatus shalihat, sebanyak 3 kali dibaca. Apa bacaannya? Apa zikirannya? Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wakila arba'an, ada pula yang mengatakan 4 kali dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Perinciannya seperti apa? Yang 4 kali. Wakila salasan, ada juga yang mengatakan 3 kali. Tadi dia mengatakan 3 kali. Dia mau suci atau tidak suci, yang penting ketika masuk ke masjid dia tidak sholat tahiyatul masjid, maka gantinya adalah membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 3 kali atau sebanyak 4 kali. Namun wakila salasan lil muhdits wa wahidatan lil mutawaddi. Pendapat yang ketiga membaca al-baqiyatus sholihat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali bagi orang yang tidak suci, bagi orang yang berhadas. Ada orang hadas kecil masuk masjid dan dia otomatis tidak bisa sholat tahiyat masjid, maka baca baqiyatus sholihatnya 3 kali. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Wa wahidatan lil mutawaddi, dan 1 kali bagi orang yang punya wudu. Ada orang masuk ke masjid, dia punya wudu tapi dia malas sholat sunnah tahiyatul masjid, maka dia tetap dianjurkan untuk membaca al-baqiyatus sholihat sebanyak 1 kali. Jadi ada 3 pendapat. Ada berapa pendapat? 3 pendapat mengenai bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ketika masuk masjid. Pertama, orang masuk masjid dia tidak dalam keadaan berwudu ataupun berwudu, tapi dia tidak sholat sunnah tahiyatul masjid. Maka keadaan seperti ini dia boleh membaca 3 kali atau 4 kali dari kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau pendapat yang ketiga, dia membaca 3 kali kalau punya hadas kecil. Apabila dia dalam keadaan suci sudah berwudu, maka cukup baca 1 kali saja. Paham ya? Atau bingung? Bingung nggak? Coba sekarang gimana? Ada orang masuk ke dalam masjid, dia nggak punya wudu, atau dia berwudu, tapi dia nggak mau sholat tahiyat masjid. Sekarang dianjurkan bagi orang yang seperti ini membaca al-baqiyatus sholihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan dibaca beberapa kali? 3 kali. Pendapat kedua mengatakan 4 kali. Pendapat ketiga mengatakan 3 kali bagi orang yang hadas dan 1 kali bagi orang yang punya wudu. Paham? Misalkan sekarang saya masuk masjid, punya wudu, tapi saya enggak sholat tahiyatul masjid. Berapa kali yang saya baca? Bisa berapa? Bisa 3, bisa 4, atau bisa 1. Kenapa? Pendapat pertama mengatakan boleh 3, pendapat kedua mengatakan boleh 4, pendapat yang ketiga mengatakan yang wudu 1. Sekarang kalau saya masuk masjid tidak punya wudu, berarti nggak boleh sholat, haram. Maka saya langsung duduk di dalam masjid. Maka saya membaca 3 kali. 3 atau 4. Menurut pendapat pertama 3 kali. Menurut pendapat kedua 4 kali. Menurut pendapat ketiga 3 kali. Ya, berarti nggak ngantuk, alhamdulillah. Fa'ilam takun sholaita fi baitika rakaatil fajri. Apabila kamu tidak sholat qobliyah subuh di rumah, tadi kan sholat qobliyah subuhnya di mana? Di rumah kan ya. Sekarang apabila kamu tidak sholat qobliyah subuh di rumah, fayujzi'uka ada'uhuma anit tahiyyah, maka cukup bagi kamu sholat qobliyah di masjid. Artinya tidak perlu sholat tahiyat masjid lagi.
Kenapa? Dalam istilah fikih namanya mundarijun. Gampangannya ke bawah, keseret. Yang tadi sholat tahiyatul masjid itu keseret dengan sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Contoh, saya masuk ke dalam masjid. Saya subuh ke masjid. Saya subuhan ke masjid. Dan saya belum sholat qobliyah di rumah. Walaupun afdolnya sholat qobliyah di rumah. Saya masuk masjid dan saya sholat 2 rakaat. 2 rakaat apa yang saya sholat? Yang saya kerjakan sholat qobliyah subuh. Lantas bagaimana dengan sholat tahiyatul masjidnya? Bukankah tahiyatul masjid dianjurkan ketika masuk masjid? Kalau demikian keadaannya, maka cukup baginya sholat qobliyah subuh. Cukup baginya sholat qobliyah subuh. Karena sholat tahiyatul masjid otomatis masuk ke dalam tahiyat ke dalam qobliyah subuh. Fa idza faragta min rak'ataini, apabila kamu telah selesai melaksanakan sholat 2 rakaat, fanwil i'tikaf, maka niatlah i'tikaf. Niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf ma dumtu fi hadzal masjid. Karena dalam mazhab Syafi'i i'tikaf bisa kapan saja. Yang penting ketika di masjid, walau cuma sebentar, bisa mendapatkan pahala i'tikaf. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki i'tikaf tidak bisa kecuali di bulan Ramadan. I'tikaf tidak bisa kecuali di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan tidak ada istilahnya i'tikaf. Di luar Ramadan tidak ada istilahnya i'tikaf. Enak mana mazhabnya? Enak Syafi'i. Dodol emang enak. Syafi'i mengatakan i'tikaf boleh kapan saja tanpa dibatasi waktu. Dan tempatnya di masjid. I'tikaf di masjid. Ketika sudah selesai sholat 2 rakaat, fanwil i'tikaf, niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf ma dumtu fi hadzal masjid. Ya Allah, saya niat i'tikaf selama saya berada di masjid ini. Saya niat i'tikaf selama saya berada di masjid ini. Wat bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah niat i'tikaf, apakah lantas ketika sudah i'tikaf diam saja? Tidak. Sibukkan diri kita dengan berzikir. Kalau kita di sini banyak apa? Sudah tahu semua zikir-zikiran kita yang ada di sini, itu kita baca sebagaimana biasanya. Wat bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah seperti apa yang seperti doa yang dikerjakan, yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da raka'atil fajr, setelah beliau melaksanakan salat 2 rakaat fajar. Setelah melaksanakan salat qabliyah subuh. Faqul, maka ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumu biha syahti wa taruddu biha kulfati wa tuslihu biha dini wa tahfazu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rusydi wa taqdili biha hajati wa taqsimni biha min kulli su'in. Ada lagi, Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan shadiqan hatta ahlama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa raddini bima qasamtahu li. Allahumma inni as'aluka yaqinan shadiqan wa imanan laisa ba'dahu kufrun wa as'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatik fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-fawza inda liqa wa sabri indal qada wa manazil syuhada wa 'aisha su'ada wa nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Allahumma inni unzilu bika hajati wa in dawfa ra'yi wa qasura 'amali wa iftaqartu ila rahmatik fa as'aluka ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur kama tujiru bainal buhuri an tujirani min azabis sa'ir wa min fitnatil qubur wa min da'watil qubur. Allahumma wa ma qasura anhu ra'yi wa damufa anhu amali wa lam tablughu niyyati wa umniyati min khairin wa antahu ahadan min ibadik aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqik fa inni arghabu ilaika fihi wa as'alukahu ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna hadina muhtadin wa ghayra dhalina wa la mudillin harban li a'daik wa silman li awliyaik nuhibbu bi hubbika nas wa nu'adi bi adawatika man khalafaka min khalqik.
Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah wa hadzal juhdu wa alaika tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya dzal hamli syadid wal amri rasyid as'aluka al-amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud ma'al muqarrabina syuhud wal ruk'is sujud wal mufina laka bil muhud innaka rahimun wadud wa anta taf'alu ma turid subhana man ta'attafa bil izzi wa qala bih subhana man laysa al majda wa takarrama bih subhana man la yanbaghi tasbihu illa lahu subhana dzil fadli wan ni'am subhana dzil qudrati wa karam subhanallazi ahsa kulla syai'in bi ilmihi. Allahumma ij'al li nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi izami wa nuran min baini yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nura wa a'tini nura a'zama nurin waj'al li nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Panjang doanya. Mau diartiin? Diaminkan saja ya. Selanjutnya fa idza faragta min du'a, apabila setelah selesai membaca doa tadi, fala tashtagil ila ada'il fardhi illa bi fikrin au tasbihin au qiraatil Qur'an. Maka jangan kau sibukkan sampai engkau menunaikan sholat fardu. Artinya jangan sibuk apa-apa lagi. Misalkan tadi sudah dibaca doanya, tapi masih belum qomat juga, imamnya belum datang. Misalkan, sedangkan doa sudah selesai dibaca. Kalau antum di sini berarti sudah baca bacaan yang tadi sudah dibaca semua, bacaan setelah sholat qabliyah subuh sudah dibaca semua. Ternyata imamnya masih di atas, belum turun. Sudah, tunggu dulu imamnya. Giliran siapa sekarang subuh? Tunggu dulu imamnya. Mungkin masih capek di atas ya. Tunggu dulu. Selesai. Apa yang kita kerjakan ketika kita menunggu ini? Illa bifikrin, kecuali dengan berfikir. Kita berfikir. Memikirkan apa? Memikirkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Au tasbihin, kita bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Au qiraatil Quran, atau kita membaca Al-Quran. Fa idza sami'tal adzan fi asma'i dzalik. Apabila telah mendengarkan qomat atau azan, maka faktok ma'anta fihi, maka putuslah. Maka putus. Tadi bacaan-bacaan Qur'ankah, zikirkah, maka kita putus, kita berhentikan, kita stop. Washtagil bijawabil muazzin. Sibukkanlah diri dengan menjawab muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Fa idza qala muazzin Allahu akbar, Allahu akbar. Apabila muazzin berkata, mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, faqul bisadzalik, maka ucapkan seperti itu. Muazzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, kita juga Allahu akbar, Allahu akbar. Wa kadzalika fi kulli kalimatin illa fil hayy alatain, dan semua kalimat semuanya sama. Kalimat azan semuanya diucapkan sama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, illa fil hayy alatain, kecuali di dua hayy ala. Hayya 'alas shalah, maka jawabannya la haula wala quwata illa billah. Faqul fihi, maka ucapkan ketika mendengar hayy ala ini, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fa idza qala as-salatu khairum minan naum, apabila muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, apa jawabannya? Faqul fil jawab, maka ucapkanlah sebagai jawaban, shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Hayya as-salatu khairum minan naum, shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Fa idza sami'tal iqamah, apabila kalian mendengarkan qomat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, juga ada jawabannya. Bukan cuma azan saja, qomat juga dijawab juga. Faqul misla ma yaqul, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin.
illa fi qawlihi, kecuali apabila muadzin mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, maka jawaban kita apa? Ada yang tahu? Aqamallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jawabannya apa? Faqul, maka ucapkan aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Sekali lagi, aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Hafal semua? Sama-sama. Aqamahallahu, saya dulu. Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Samawatu. Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Ya, Gus. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, aqamahallahu wa adamahu ma damatis samawati wal ardh. Fa idza faragta min jawabil muadzin, apabila kamu selesai menjawab azan, faqul, maka ucapkan doa setelah azan. Doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Sudah hafal semua. Faqul, maka ucapkan Allahumma inni as'aluka inda huduri sholatika wa aswati du'aik wa iqbali lailika wa iqbali nahari an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'athul maqama mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Agak beda sedikit, jadi masalah. Fa idza sami'tal adzan wa anta fi shalah, apabila kamu mendengar azan sedangkan kamu dalam keadaan salat. Di masjid berkumandang azan, sedangkan kita sedang salat. Apa yang kita kerjakan? Fatammim shalah, maka sempurnakan salat, terusin salatnya, jangan diputus. Tadi kan baca Quran, berhenti dulu, zikir, berhenti dulu, ngapain? Jawab azan. Sekarang apakah salat berhenti dulu juga? Enggak. Kalau salat lanjutkan terus, salat lanjut terus. Fatammimis shalah, maka teruskan salat. Tsumma tadarrukil jawab ba'da salam ala wajhi, kemudian apabila telah selesai salat, salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka jawab azan tadi. Maka sudah lewat, enggak apa-apa. Jawab azan tadi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah, dan seterusnya. Fa idza ahrama al-imamu bil fardhi, apabila imam sudah takbiratul ihram melaksanakan salat fardu, imam takbiratul ihram sudah, Allahu akbar, salat fardu, berjamaah, salat wajib. Apabila imam sudah takbiratul ihram, fala tashtaghil illa bil iqtida'i bih, maka jangan sibuk dengan yang lainnya. Jangan masih mencet-mencet HP, jangan. Kasihan dia mencet terus. Waktu istirahat itu HP. Fala tashtaghil illa bil iqtida'i bih, maka jangan kamu menyibukkan diri kamu dengan sesuatu yang lain kecuali mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Imam takbiratul ihram, Allahu akbar, kita juga langsung takbiratul ihram, Allahu akbar. Wa shallil fardha kama sayutla 'alaika fi kayfiyatis salati wa adabiha fa idza faragta faqul, dan begitulah kalian melaksanakan salat mengikuti apa yang dikerjakan oleh imam. Jangan mendahului imam dan juga jangan sampai terlambat dua rukun. Jangan sampai terlambat dua rukun. Mungkin dia khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam sudah ruku, bahkan sudah i'tidal lagi sampai Allahu liman hamidah, dia masih in an'amta alaihim. Belum selesai. Dia masih berdiri, sedangkan imam sudah i'tidal, maka dia ketinggalan dua ruku. Hati-hati seperti ini, maka dalam mazhab Syafi'i bisa membatalkan jamaahnya, bisa membatalkan kemakmumannya. Status tidak menjadi makmum bisa batal. Sholatnya bisa? Sholatnya tidak, disebut dengan mufaraqah.
sudah tidak berimam lagi kepada imam, berarti dia sholat sendiri hitungannya, Memisahkan diri. memisahkan diri, mufaraqah, bercerai Aduh. dari imam. Jangan sampai juga jangan mendahului karena kalau mendahului nanti kepalanya berubah jadi himar, kepala keledai sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis. Juga jangan sampai terlambat karena mungkin dia merasa pengen khusyuk, akhirnya ketinggalan. Ada di masjid dekat rumah saya begitu, sudah bacanya keras, Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihahnya keras sampai yang di sampingnya mendengar Bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak boleh. Bacaan sir itu pada saat membaca sir Fatihah yang kita baca sebagai makmum, itu kita saja yang mendengar, kita cukup yang mendengar. Jangan sampai bacaan kita ini mengganggu orang lain. Jangan sampai mengganggu orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih belum mantap juga. Sholatnya nggak selesai. Mengganggu kekhusyukan orang. Nah, itu orang was-was namanya, gitu. Dalam sholat juga ada yang was-was. Bismillah. Idza jaa i. Dengan ini yang pernyataan semua anggota tubuh harus dengar ucapan dari. Anggota tubuh, tangan ada kupingnya. Bisa dirasa gitu. Iya. Sampai bergetar. Iya, cukup biasa aja sih. Dia sendiri yang mendengar. Kira-kira dia bisa mendengarkan diri dia sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita juga tidak mengeluarkan suara. Sholatnya mingkem aja. Assalamualaikum Pak. Sholat apa enggak? Mingkem aja sholatnya. Tapi kayak orang sholat. Tapi di Assalamualaikum enggak jawab. Oh jangan bisu aja ya. Tetap walaupun sendiri atau bacaan sholat sir, bukan sholat jahat, sholat sir baca kita ucapkan tapi tidak terdengar oleh orang lain, cukup diri kita sendiri yang mendengar. Tujuannya apa? Kita mendengar bacaan, ada pelafalan, ada lafaz yang kita ucapkan, dan itu membantu untuk, bukan membantu, dan memang itu kesunahan seperti itu, kesunahannya dianjurkan seperti itu, dianjurkan. Tadi mana? Lah, hilang. Fa idza faragta min jawabil muadzin, apabila telah selesai menjawab muadzin, Allahumma inni as'aluka taridah. Oh, apabila tadi sudah selesai sholat sudah selesai, fakul, maka ucapkan ketika selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, alhamdulillah, sholatnya kita selesai. Kalau kita di sini ngerjakan, langsung kita baca istighfar, astagfirullah. Tapi kalau Imam Ghazali, beliau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli. Shalawat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna daraka darus salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram subhana rabbiyal aliyyil a'la wal aliyyil a'la al wahhab la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlu nikmah wal minnah wal fadl wat tanal hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Walhasil kita baca zikir sebagaimana yang kita baca. Tsumma ba'da dzalik bil jawamil kawamil wa huwa ma 'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian berdoalah dengan doa yang universal, yang menyeluruh, sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, istri beliau radhiyallahu taala anha. Faqul, maka ucapkan doanya, doa yang jawamiul kawamil, yang universal dan sempurna. Doanya apa yang diajarkan Rasul kepada Sayyidah Aisyah? Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi
ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa a'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita 'alayya min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada. Gampangannya kita tadi setelah selesai zikir semua, bagaimana kita lakukan? Berdoa. Jangankan berdoa, zikir aja nggak mau langsung kabur ya. Tapi itu bukan kita, alhamdulillah ya. Imam Al-Ghazali, apakah Imam Al-Ghazali juga mau diharamkan kerjaannya seperti ini? Imam Al-Ghazali baca doa setelah sholat. Apakah berarti juga Imam Al-Ghazali ahlul bid'ah, ahlul neraka, ahlul nar juga? Ahlun nar. Bukankah ketika mereka membid'ahkan, bahkan dibilang ketika ditanya apa tuh yang dibaca setelah salat maghrib, setelah salam warahmatullahi, apa yang dibaca? Zikir berjamaah. Apa? Nyanyian apa? Nyanyian rame-rame. Dibilangnya nyanyian rame-rame. Zikir setelah salat, assalamualaikum warahmatullahi. Jamaahnya bilang, dia nanya ke jamaahnya, itu apa tuh yang dibaca setelah salat maghrib? Jamaahnya bilang, zikir berjamaah. Apa? Nyanyian rame-rame. Dibilangnya nyanyian rame-rame. Ya karena mereka mengharamkan, membid'ahkan. Bid'ah, zikir setelah salat haram. Pelaku bid'ah berarti dia ahli neraka. Cuma dia doang yang ahli surga. Ya. Tapi surganya versi dia, bukan versinya Allah Ta'ala. Emang dia Tuhan, dia Allah, bukan. Kalau dia menyalah-nyalahkan, berarti kalau dia menyalahkan demikian, Imam Ghazali juga salah. Kalau Imam Ghazali salah, terus dia paling benar, luar biasa. Berarti dia lebih hebat daripada Imam Al-Ghazali, luar biasa. Kemudian suman ubima ausabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian berdoalah sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah kepada putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Tadi doa yang diajarkan kepada Sayyidah Aisyah. Sekarang doa yang diajarkan kepada Sayyidah Fatimah. Apa doanya? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajir, la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullah bima aslahta bihi shalihin. Tsumma qul maqalahu Isa. Kemudian ucapkanlah doa sebagaimana yang dikumandangkan oleh Nabi Isa, doa yang diucapkan oleh Nabi Isa. Allahumma inni asbatu la astati'u daf'a ma akrah wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairi wa asbahtu murtahanan bi amali wa la faqiru afqaru minni ilaik wa la ghani aghna minka anni. Allahumma la tushmit bi aduwi wa la tasuk bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'al ad-dunya akbar hammi wa la mablagha ilmi wa la tusallit alayya bi dhanbi man la yarhamuni. Sumat ubima badalaka min ad-da'awati ma'surat wahfazha bima awradnahu fi kitab ad-da'awat min kitab Yaquddin wal takun awqatuka ba'da salat. Kemudian setelah itu kata Imam Ghazali, kita masih disuruh doa lagi. Dengan doa apa? Tadi urutan doanya menurut versi Imam Ghazali, doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Doa yang kedua, doa yang Rasul ajarkan kepada Sayyidah Fatimah. Doa yang ketiga sebagaimana yang dilantunkan oleh Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Setelah itu masih berdoa lagi. Kemudian doa bima badalaka minad da'awatil ma'thurat, dengan doa-doa ma'thurat. Rabbana hab lana min azwajina, yang belum kawin, yang menikah banyak-banyak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, supaya diberikan pasangan yang soleh-soleha, juga supaya diberikan keturunan yang soleh-soleha. Perbanyak doa Rabbana hablana min azwajina ma'surat. Apa maksudnya ma'surat? Ya dari Al-Quran, dari hadis. Dari Al-Quran dan dari hadis. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya.
Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Itu semuanya doa-doa maktur. Baca itu semua. Mimma auradnahu fi kitab da'awat, yang kitab yang kami turunkan, yang kami tuliskan di kitab kami, kata Imam Ghazali, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau punya sebuah kitab namanya Ihya Ulumuddin, dan di kitab Ihya Ulumuddin ada sebuah bab khusus pembahasan tentang doa-doa. Ada pembahasan khusus di kitab Ihya Ulumuddin tentang doa-doa. Ambil dari situ doa-doa. Malam ada yang nanya, doa apa? Kalau saya cuma dapatnya dari YouTube doang doa-doa. Saya dari mana ngambilnya? Antum buka Ihya Ulumuddin, banyak Ihya Ulumuddin, mau di mana-mana ada, di HP juga ada Ihya Ulumuddin. Mana dicari-cari enggak ada Ihya Ulumuddin. Ada aplikasinya maksudnya. Dibuka, doa-doa di situ dibaca dan dihafalkan. Wal takun awqatuka ba'da sholati ila tulu'i syamsi. Wal takun awqatuka ba'da sholati ila tulu'i syamsi muwazza'atan ala arba'i wadhaif. Dan hendaknya waktu kamu setelah sholat sampai terbit matahari. Jadi tadi kita sudah selesai sholat subuh. Setelah subuh tadi kita sudah baca wirid setelah subuh. Gapangannya bacaan zikir setelah sholat subuh ya, sampai doanya, sampai doa. Imam Ghazali mengajarkan sampai doa. Bukan diam saja langsung kabur, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung kabur. Paling kebelet pipis ya. Kita harus nurut saja kepada sama mereka. Paling kebelet itu kelihatan mukanya udah biru itu mukanya. Tadi ngimami baru sambil nahan-nahan dia. Jadi langsung kabur dia. Ya sudah nggak jadi masalah. Yang penting kita tetap duduk, kita baca zikir, kita baca doa. Setelah doa selesai, amin selesai. Apa yang kita kerjakan? Kata Imam Ghazali, muwazza'atan ala arba'i wadhaif. Bagi waktu antara setelah selesai sholat sampai terbit matahari, sampai isyraq, sampai waktu isyraq. Bagi waktunya menjadi 4 bagian. Jadi 4 bagian yang bisa kita kerjakan masing-masing waktu, ada pekerjaannya masing-masing. Apa saja? Wazifatin fid da'awat. Yang pertama, waktu yang pertama digunakan untuk berdoa. Alhamdulillah kita saat itu baca wirdul latif. Wirdul latif isinya doa semua. Wirdul latif isinya doa semua, bukan mantra, tapi isinya doa semua. Wa wazifatin fil azkar wa tasbihat tukarriruha fi subhatin. Setelah selesai baca wirdul latif, baca apa lagi? Zikir, tasbih sambil menggunakan subhah, menggunakan tasbih. Jadi setelah mengerjakan wirdul latif, kita baca tasbih subhanallah. Baca tasbih atau takbir, yang penting kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, bid'ah ini. Ya, semuanya bid'ah sama mereka ya. Bid'ah. Muka kita juga bid'ah. Tukar riruha fi subhatin. Ya kan enggak ada zaman Nabi mukanya dia. Berarti bid'ah. Itu yang kedua. Tadi yang pertama baca doa. Yang kedua baca tasbih, menggunakan tasbih. Wa wazifatin yang ketiga fi qiraatil Quran, baca Quran. Oh, alhamdulillah kita semuanya baca semuanya. Baca Quran juga kita. Baca Quran kita alhamdulillah walaupun gantian, alhamdulillah. Wa wazifatin fi tafakkur. Kemudian setelah selesai kita bertafakur. Kita mikirin apa? Mikirin dunia? Tidak. Kita memikirkan cinta, mengenal cinta, Hamid. Apa yang kita pikirkan? Fatafakkar fi dzunubika wa khotoyaka. Pikirin dosa kamu, pikirin kesalahan-kesalahan kamu. Oh ya, kemarin saya melakukan ini, saya sudah jahil. Kemarin saya sudah menjahili fulan. Kemarin saya sudah berbuat dosa seperti ini. Saya membuat kesalahan seperti ini. Pikirin itu. Wa taqsirika fi ibadati maulik fi ibadati maulaka. Pikirin dosa, pikirin kesalahan, pikirin kelalaian kamu ketika beribadah. Oh iya, tadi sholat saya, kok saya nggak khusyuk tadi ya? Kok tadi saya masih ingat fulanah tadi itu, masih terbayang-bayang di wajahnya di pikiran saya. Wa ta'arrudika liqabihil alim. Dan kita juga memikirkan bagaimana nanti kalau kita mendapatkan siksaan dari Allah yang sangat pedih. Ya Allah, saya tidak melakukan dosa, melakukan maksiat. Ya Allah, apakah ibadah saya diterima atau enggak? Sedangkan tadi saya ketika beribadah kepada Engkau ya Allah, sambil
ingat nanti mau masak apa, ingat nanti mau belanja apa, ya. Dan di sini nggak ada di sini. Semuanya khusus semua. Nggak ada bedanya. Ya Allah, aku takut kepada dosa, kepada siksa Engkau ya Allah. Itu dibikinkan juga, dipikirkan takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sakhatihil azim, dan juga takut murka Allah Subhanahu wa taala. Kita pikirkan, bagaimana nanti kalau Allah murka? Saya sudah terlalu banyak berbuat maksiat. Saya sudah terlalu berbuat banyak, tidak pernah berbuat baik kepada orang. Bagaimana nanti kalau Allah murka? Bagaimana nanti kalau Allah menyiksa aku? Kemudian watarattu bi aurada wa turatib auradaka fi jami yaumi. Kemudian setelah itu selesai, salat isyraq 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Lantas apa yang kita kerjakan? Buat agenda. Kata Imam Al-Ghazali, buat agenda. Wa turatibu auradaka fi jami yaumi. Buat agenda kegiatan hari ini apa saja? Apa yang harus aku kerjakan? Tulis. Habis ini mandi. Habis mandi make up dulu. Habis make up ngapain? Walhasil semuanya disusun. Pekerjaan harus ada agenda harian, agenda mingguan, agenda bulanan, supaya hidup kita tertib. Bukan kemana-mana ngalor ngidul gak karuan hidupnya. Jadi hidup kita tertib, semua terjadwal. Kita bikin jadwal sendiri, bukan karena padatnya undangan dari orang. Tapi kita mengatur hari ini yang sudah kerjakan adalah ini. Jadwal hari ini. Besok bikin lagi jadwal hari ini. Besok bikin lagi jadwal hari ini. Juga bikin jadwal mingguan, jadwal bulanan, jadwal tahunan. Tujuannya untuk apa? Litatada rokabihi mafaroto min ta'siri, supaya kamu dapat menambal kesalahan-kesalahan kamu, supaya tidak terulang kesalahan yang kemarin. Oh iya, kemarin tadi kan sudah difikirkan, tadi sudah tafakur. Oh iya, kemarin saya melakukan perbuatan ini. Akhirnya dibuat agenda hari ini, supaya tidak terjadi kesalahan, supaya kesalahan tidak terulang lagi. Dibuat agenda hari ini. Wa tahtariz min ta'arud li sakhatillahi fi yaumik, dan supaya engkau menjaga diri dari mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Walhasil agenda kita tulis, kita buat hari ini agenda kita dengan agenda yang kira-kira mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang kira-kira mendapatkan ridho dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat agenda yang melenceng-melenceng. Buat agenda yang lurus, alhamdulillah, isinya ibadah. Atau kalau bukan ibadah, karena aktivitas harian diniati ibadah, ya. Diniatin untuk ibadah. Wa tanwil khaira. Selanjutnya setelah menyusun agenda tadi, agenda harian, wa tanwil khaira, dan niat memulai pekerjaan hari ini dengan niat yang baik. Ya Allah, saya niat melangkah hari ini, saya niat aktivitas hari ini tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho dari Engkau ya Allah, untuk mendapatkan ridho dari Rasulmu ya Allah. Wa tanwil khaira li jami'il muslimin. Kemudian kamu mendoakan juga, bukan hanya mendoakan diri kita sendiri, tapi kita juga mendoakan semua kaum muslimin. Semua mendoakan kaum muslimin, semoga semua kaum muslimin di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya mendapatkan ampunan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Doakan semua dengan doa yang baik. Wa ta'zimu ala alla tashtagil fi jami'i nahari illa bi ta'atillah taala, dan bertekad apa? Bertekad untuk tidak menyibukkan dirinya dengan perbuatan, atau bertekad pada hari ini secara penuh untuk melakukan perbuatan ketaatan, pada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqsid fi qalbika min at-ta'at allati taqdir 'alaiha, dan kau bermaksud, kau punya tujuan untuk mengerjakan ketaatan yang mampu untuk dikerjakan. Hari ini ada agenda. Hari Senin, waktunya puasa Senin. Puasa sunnah Senin. Oh hari ini duha 4 rakaat. Oh hari ini, semua jadwalnya ditulis. Wa takhtaru afdalaha, dan kamu pilih yang paling baik di antara amal ibadah itu, kamu pilih yang paling baik. Wa tata'ammal fi tahiyati asbabiha tashtagila biha, dan kamu siapkan istilahnya itu, siapkan perangkat-perangkatnya. Mau sholat duha, siapkan tempatnya di mana. Mau baca Al-Quran, siapkan Al-Qurannya. Hari ini saya harus khatam 2 juz, siapkan Al-Qurannya. Harus punya tekad kuat untuk mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal ibadah.
Wala tada'an katafakkur fi qurbil ajal, dan jangan lupa berpikir fi qurbil ajal. Ajal sudah dekat. Ajal kita nggak ada yang tahu kapan kita akan mati. Tidak muda, tidak tua, nggak sehat, nggak sakit, ajal pasti menjemput. Kita pikirkan itu. Untuk apa tujuannya? Untuk memotivasi kita melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memotivasi kita lebih rajin beribadah, memotivasi kita untuk lebih khusyuk. Sebab kalau orang yang dalam keadaan takut, khasyah, sholatnya kira-kira dia sholat. Misalkan ada orang tahu besok dia mati, kira-kira sholatnya gimana? Waduh, khusyuk banget sudah. Atau sudah khusyuk banget sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai nangis-nangis, biasanya nggak pernah nangis. Karena tahu besok bakal mati. Begitu juga itu dipikirin. Kita nggak tahu umur kapan akan datang umur kita. Oleh karena itu manfaatnya kita bisa semakin khusyuk beribadah. Wa hululil mautil qati'il amal. Begitu pula kita pikirkan bahwasanya maut yang menyebut kita itu akan merusak angan-angan kita, akan memutuskan angan-angan kita. Kita punya angan-angan besar. Enggak jadi masalah antum punya cita-cita punya angan-angan bagus. Karena Rasul pernah bersabda apa sebenarnya Rasul? Ka'annaka ta'ishu abadan. Ikmal di dunyaka ka'annaka ka'annaka tamutu godan. Wa amal di akhirata ka'annaka terbalik. Ikmal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa amal di akhirata ka'annaka tamutu godan. Kamu kerja seakan-akan kamu akan hidup abadi. Punya proyek di sana, proyek di sini. Seakan-akan hidup abadi. Wa amal di akhiratika. Tapi jangan lupa berbuat baik, amal ibadah. Ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan kamu mati esok hari. Ketika beribadah khusyuk dengan amat sangat khusyuknya. Wa fil khurujil amri an al-ikhtiyar wa fi husdil hasrati wa nadamah wa tul iktirar wa yakun min tasbihatika wa dzkarika asyur kalimat. Dan hendaknya kamu berzikir, bertasbih dengan 10 kalimat. Berzikir, bertasbih dengan 10 kalimat. 10 kalimat ini kajian hari ini. 10 kalimat ini yang pertama, ihdahuna, tasbih dan zikir yang 10 kalimat. 10 kalimat tasbih dan zikir. Yang pertama, ihdahuna, salah satunya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya yang kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Yang ketiga, yang ketiga, la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Yang keempat, ar-rabi'atu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-khamisatu yang kelima, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. As-sadisatu yang keenam, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. As-sabi'atu yang ketujuh, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah. As-saminatu yang kedelapan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. At-tasi'atu yang kesembilan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Al-asyiratu yang ke-10, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. 10 tasbih, 10 takbir ini dibaca tadi sebelum beraktivitas. Tukarriru kulla wahidatin min hadhil kalimat, diulang-ulangi setiap satu dari kalimat tersebut fi subhatin, dengan menggunakan tasbih. Imami atamarra au sab'ina marra. Boleh diucapkan, diulangi 100 kali atau 70 kali. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100 kali. Diulangi terus sampai 100. Yang kedua, la ilaha illallah, sudah selesai 100 tadi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Au asyra marratin wa huwa aqalluhu, atau 10 saja. Atau 10 saja.
La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali selesai. La ilaha illallah wa la syarika lah 100 kali selesai. Jadi diucapkan la ilaha illallah 100 kali, berarti udah 100. Gitu. Atau diulang? 100 kali ini dibilang. Dibilang kali ya. La ilaha illallah malikul haqqul mubin 100 kali. Selesai. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 1000 kali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil berapa kali kalau malam? 450 kali. 50 kali. 450. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, bukan hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, bukan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali. Duluan gelar. Enggak gitu caranya diulang-ulang ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Au asyara marrat wa huwa aqalluhu, atau 10 kali itu paling sedikit. Liyakunal majmu'u mi'ata marrah, supaya jumlahnya semua 100 kali. Walazim hadil adhkar, dan lazimkan zikir-zikir tadi, lazimkan. Artinya aktivitas tadi dari mulai kita keluar ke masjid, kita kumpul di sini, itu dilazimkan. Wala tatakallam qabla tulu'i syamsi, dan jangan berbicara sebelum terbit matahari. Fa fil khabar, jangan berbicara. Artinya sebelum isyraq muncul, sebelum waktu isyraq jangan berbicara. Artinya jangan ngobrolin dapur dulu, kita masak apa, jangan. Kalau mau tanya, misalnya kalau mau baca Quran, ya sudah, tolong ambil Quran saya, gitu nggak apa-apa. Kalau bicara masalah dunia jangan dulu. Bicara masalah dunia jangan dulu. Sampai terbit, sampai waktu isyraq. Fafil khobar, karena ada sebuah hadis dikatakan inna dzalika afdalu min iktati thamani liqaumin min waladi Ismail ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Bahwa yang demikian tadi itu tidak berbicara, kita sudah melakukan aktivitas tadi sampai waktu isyraq, terbit matahari, dan kita tidak berbicara dengan membicarakan masalah dunia, afdal, lebih utama, lebih afdal min iktati thamani liqaumin, daripada membebaskan, memerdekakan 80 hamba sahaya, 80 budak min waladi Ismail, dari anak Ismail. Artinya apa? 80 budak yang beriman. 80 budak yang beriman. Ada budak yang beriman dan ada budak yang tidak beriman. Lebih afdal mana? Lebih mulia mana, yang beriman tidak beriman? Jelas yang beriman. Kalau kita memerdekakan budak yang beriman, maka pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak yang tidak beriman. Dan oleh karena itu, Islam, syariat Islam, beberapa kafarat, pelebur dosa, pelebur kesalahan, salah satunya adalah dengan cara membebaskan budak hamba sahaya yang beriman. Misalkan ada orang bersenggama di siang hari bulan Ramadan, maka bayarnya atau kafaratnya dengan cara puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, memerdekakan hamba sahaya. Hasil demikian. A'ni al-istighal bi dzikri ila tulu'i syamsi min ghairi ay yatakhallalahu kalam. Yakni, katanya Imam Al-Ghazali, maksud saya adalah menyibukkan diri dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, dan tidak diselingi dengan pembicaraan yang tidak manfaat. Insyaallah minggu depan kita akan bahas adabu ma ba'da tulu'i syamsi ila zawal, adab dari mulai terbit matahari sampai tergelincir matahari. Apa yang harus kita kerjakan dari mulai terbit matahari sampai waktu zuhur. Ada pertanyaan? Ya, ini dulu. Sudah tunjuk duluan. Lupa. Sambil kerja bakti itu mereka buka musik di masjid. Tapi musiknya itu kayak lagu sholawat, kasidah, itu boleh nggak? Kapan dibahasin nanti atau kapan ya? Ketika di masjid. Oh, di syarahnya, di Mirqatul Ubudiyah, syarah dari Bidatul Hidayah, Syekh Nawawi Al-Bantani, Banten, tapi beliau wafat di Mekah. Beliau wafat di Mekah, dikuburkan di Malang sana. Beliau punya kitab syarah penjelasan
namanya Mirqatul Ubudiyah, Syarah Bidayatul Hidayah. Di situ dijelaskan begitu pula seperti tadi masalah orang mencari barang yang hilang di masjid, nggak boleh. Begitu pula orang berjualan di masjid juga nggak boleh, karena masjid ditujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau untuk menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Di situ nggak jadi masalah. Sekarang bagaimana apabila HP saya di sana. Saya ada PDF-nya di HP tadi. Mungkin bisa saya bacakan. Mana coba bisa coba biar saya bacakan aja. Simple sekarang, semua di HP ada. Tinggal kita mau nyari apa enggak. Sebentar biar lebih jelas lagi ya. Biar lebih jelas. Ada buku di masjid. Atau kelamaan lah ya. Jadi jawabannya begini, insya Allah nggak keliru dari apa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bahtani. Insyad, nyanyian atau pujian-pujian, kalau memang isinya adalah pujian, sholawat yang bukan istilahnya yang tidak diharamkan, isi konten dari lagunya itu tidak diharamkan, sesuatu yang diharamkan, maka nggak jadi masalah. Tapi kalau sesuatu yang diharamkan di masjid nyetel dan koplo ya, wah ini masjid apa? Jangan, nggak boleh. Bentar, biar lebih jelas lagi coba. Iki mau tanya apa Ki? Nah, kalau untuk yang udah bersuci ini masuk ke masjid, kan dia nggak sengaja lah mungkin wudhu gitu ya, hilaf gitu kan. Tapi kalau misalnya dia pengen niat sholat tahiyatul masjid itu masih boleh? Nggak bisa sudah. Kalau Karena dia sudah keluar lagi, masuk lagi gitu nggak boleh. Keluar masuk lagi, baru pulang gitu pulang. Boleh dicoba itu ya. Jadi Relog in. Log out. keluar lagi, masuk lagi. Boleh dicoba itu, boleh. Itu namanya hilah. Kalau dalam fikih disebut dengan hilah. Kita kan tadi kan masuk kesunahan tahiyatul masjid ketika masuk masjid. Sudah, sekarang saya keluarnya dulu lagi dan masuk lagi. Itu namanya hilah. Dan nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, cuma kayaknya kurang apa ya? Kayak ngerjain gitu. Nggak jadi masalah. Boleh silakan. Karena hilah dalam fikih itu ada dan disahkan, sah saja. Ada yang mau tanyakan? Saya nyari nanti ya. Oh iya, sama aja. Tidak ada ketentuan tempatnya di mana, tidak. Yang penting dia setelah sholat subuh dia dalam keadaan berzikir terus sampai waktu isyraq. Ketika waktu isyraq maka disunahkan, dianjurkan sholat isyraq 2 rakaat. Sebab fadilahnya, keutamaannya, pahalanya seperti pahala orang yang mengerjakan ibadah umroh. Boleh, silahkan, gak jadi masalah. Apa Kang Yusuf? Ini udah gak sabar pengen nanya nih. Kalau di masjid misalkan digunakan pengumuman kalau apa yang nggak boleh itu apa selain hilang? Iya, salah satunya mungkin pengumuman kematian ya. Ini para ulama berbeda pendapat. Para ulama beda pendapat. Ada yang membolehkan, ada juga yang membolehkan. Hasilnya masalah fikih. Masalah fikih. Dan perbedaan pendapat seperti ini ya yang jadi masalah. Namun juga perbedaan masalah fikih. Misalkan di masjid ada jamaah gitu, bagi jamaah yang dari Bogor silakan masjidnya sudah dipartisipasi mau pakai itu, sudah ditunggu supirnya segera seperti itu.
boleh dipengen. Itu bukan resepsionis kan? Berasa di hotel. Pas dia Mall. jadi Berasa di mall ya. Oh, pas pengajian. Pas pengajian. Pas pengajian gitu ya. Ya kalau bisa sih dihindarkan seperti itu kan tidak ada kaitannya dengan ilmu. Walaupun juga ini juga masalah yang perlu dipikirkan juga ya. Perlu ada seorang mujtahid yang memikirkan masalah ini hingga bagaimana hukumnya. Sedangkan saya belum tahu bagaimana hukumnya. Tapi insya Allah, misalkan dia ada pengajian ya, ternyata ada jamaah yang ingin pulang, motornya nggak bisa keluar. Motornya nggak bisa keluar. Apakah mau diumumkan di masjid? Wah, ini saya jawabnya bingung. Soalnya di satu sisi masjid tidak boleh digunakan untuk apa tadi? Nyari barang hilang aja nggak boleh. Sekarang bagaimana dengan apakah bisa dikiaskan dengan nyari barang yang hilang? Atau menggunakan cara yang lain, nggak perlu pakai speaker, kepada kendaraan bernomor polisi, tolong dimundurkan sedikit saja. Nah, mungkin bilang ke jamaah yang lain, bu, itu mobil siapa ya? Bu, itu mobil siapa ya? Gitu mungkin caranya. Sebagaimana tadi mencari barang yang hilang di masjid. Jadi seperti itu, ya. samping rumah saya tuh masjid serbaguna, pengumuman serbaguna, posyandu, terus kematian, apa aja lah, semua. Ya, tapi antum ketika pulang nanti jangan dihancurin tuh masjid. Nggak boleh, haram masjid, haram, hancurin. Kita kasih tahu pengertian yang baik-baik. Mengumumkan barang yang hilang saja tidak boleh, ya. Bahkan Rasul mendoakan. Mungkin saya ijtihad saya meminta diumumkan itu nggak apa-apa. Tapi hukumnya adalah wallahu alam makruh. Kenapa? Karena Rasul mendoakan dengan doa yang tidak baik. Ketika ada barang hilang, semoga Allah tidak mengembalikan barang. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, artinya haram secara mutlak, tidak. Apabila ada orang yang melakukan demikian, maka doakan. Apabila ada orang yang mencari barang di masjid, barang yang hilang, pengumuman, tadi siapa yang mendapatkan dompet kulit buaya darat berwarna hijau misalkan, Bertulisan Brazil. isinya 100 rupiah, nggak ada yang langsung dikembalikan ke 100 rupiah ya. Kalau saya 10 juta nggak dikembalikan. Kalau seperti itu berarti ya kemungkinan didoakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, la raddallahu dolata, semoga Allah tidak mengembalikan barang kamu yang hilang. Teguran keras. Mungkin kalau masalah nggak apa-apa atau nggak bolehnya, insya Allah nggak sampai pada tingkatan yang sampai haram secara mutlak, sampai pada tingkatan kemaksiatan yang amat sangat besar kemaksiatannya, tidak. Artinya tidak pantas, masjid bukan digunakan untuk yang demikian. Ya paling nggak kita nanti kalau antum pulang kasih tahu Pak, kalau bisa dihindari seperti ini masjid, adabnya seperti ini. Adab, tadi kan dibahas tentang adab sama Imam Al-Ghazali ya, tidak mengumumkan mencari barang hilang di masjid, karena masjid tempat ibadah, tempat menuntut ilmu. Silakan kalau ada kajian di masjid, tidak apa-apa. Mungkin gitu solusinya. Jadi dikiaskan dengan barang yang hilang. Pengumuman posyandu, pengumuman mobil hilang, pengumuman parkir mobil, segala macam ya, sama saja. Ada yang tanya lagi? Ya, imam kita ini, masya Allah. Pas ajan gitu Ustaz. Azan atau ajan? Ajan. Itu banyak sholat nunggu selesai ajan atau Maksudnya? kan pas ajan itu tadi. Jadi kita sholat berangkat ke masjid nih. Biasanya lagi azan. Ya itu mungkin azan muadzinnya dulu kan. Karena kemarin juga ada yang bilang katanya ya nggak apa-apa kalau pas ajan ya kita langsung sholat sunnah. Iya, ada. Kan kita ini dianjurkan kalau membaca Al-Quran, kalau sedang berzikir, ada muadzin sedang menggunakan azan, dianjurkan kita harus menjawab azannya.
Kecuali kalau kita sedang sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba muadzin baru datang dia. Baru adzan. Allahu Akbar, sedangkan kita sudah rakaat kedua. Kita teruskan sholat. Jangan kita berhenti dulu sholatnya. Enggak. Terusin sholatnya. Buat yang di sholat Jumat loh kan ada azan sama khutbah Jumat tuh kan. Iya. Nah itu pas azan apakah kita langsung sholat tahiyat masjid saja atau Enggak, nunggu. selesai azan? Tunggu, habis selesai azan. Maksudnya tuh mungkin setelah azan kan khotib langsung khutbah, kayak gitu kan ya. Nunggu azan. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pernah suatu saat ketika beliau sedang khutbah, ada seorang sahabat baru masuk, sedang khutbah. Ketika sedang khutbah, benar sahabat masuk, tidak melakukan sholat 2 rakaat, disuruh bangun, bangun, sholat 2 rakaat. Dari sini para ulama bersepakat hukum orang yang baru datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid walaupun bagaimanapun keadaannya, walaupun khotib sedang khutbah. Begitu juga bagi khotib, boleh untuk memerintahkan, boleh untuk bicara di luar teks khutbahnya, silakan. Misalkan ada yang ya contohnya tadi itu saja, ada yang datang belum sholat, bangun sholat dulu, seperti itu nggak jadi masalah. Iya. Desa. Jadi kalau ada seminar di masjid di mana? Seminar di masjid. Iya, tadi kan dibilang masjid itu ibadah atau untuk ilmu. Sekarang ilmunya lihat dulu ilmu apa. Atau juga di sini mungkin majelis ilmu di sini apakah di sini ilmu umum atau ilmu syariat atau ilmu agama? Di sini yang perlu diteliti lagi. Apakah semua ilmu atau khusus ilmu syariat, ilmu akhirat? Bagaimana dengan ilmu dunia? Apakah dilarang ataukah tidak? Dilarang ataukah tidak? Tapi kalau menurut saya pribadi, kajian ilmu itu sifatnya universal. Selama dia masih ada adabnya dalam masjid, menjadi masalah. Yang penting jangan pakai sepatu dalam masjid ya. Kan seminar udah siap pakai sepatu, nggak mau cepat fotonya masuk ke masjid. Jangan. Insya Allah nggak jadi masalah, insya Allah. Sudah ya? Oh ya. Misalnya kita lagi ada yang sholat fardu, dalam perjalanan kita ada sholat fardu itu saya baca Quran, dan bacaan Qurannya itu agak keras sehingga mengganggu konsentrasi yang lagi sholat fardu. Itu apakah boleh? Terus bagaimana? Ini sisi apa ini? Dia makmum atau imam? Dia makmum atau imam? Sholat sendiri fardu. Oh, sholat sendiri. Sholat fardu. Terus apakah itu sholat fardu? Ada yang baca Quran terus mengganggu gitu yang sholat fardu. Nah, apakah itu berlaku untuk sholat sunnah juga? Jadi bacaan Quran itu mengganggu boleh enggak? Ketika dia sholat, membaca surah dalam sholat. Dia sholat Ada yang baca Quran. Oh gitu. Suaranya keras Oh. dan sampai ngeganggu. Itu boleh apa? Iya, itu masalah adab lagi, itu masalah adab. Kalau ada orang sholat, jangan sampai kira-kira merusak kekhusyuan orang yang sedang sholat walaupun dia sedang baca Al-Quran. Egois namanya. Harus mendengar Al-Quran. Mendengarkan Al-Quran. Oh, pas Al-Quran ya. Kata yang baca Quran. Kan dia sedang sholat, lebih tahu mana wajib atau sunnah. Baca Al-Quran itu ya keharusan, maksudnya keharusan dalam artian secara umum. Tapi ketika saat itu apakah diwajibkan membaca Al-Quran? Tidak. Artinya saat itu berarti dia baca Qurannya hukumnya adalah sunnah. Sedangkan wajib, ya wajib. Mana lebih utama dari wajib dengan sunnah? Ya wajib. Hukum yang paling utama adalah ibadah sholat. Ibadah yang paling utama adalah sholat. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal beliau dalam satu hari bisa ratusan rakaat. Bahkan siapa diriwayatkan ada setiap hari sholat 1000 rakaat. Kalau nggak salah, saya lupa. Anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.